Saya kira kalau saya persilahkan untuk Mas Muhammad Syarif di Kalimantan untuk masuk dalam pendalaman materi, dipersilahkan. Silakan Mas Syarif dari Kalimantan, Balikpapan tepatnya. Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang saya mau perdalam gini Bu ya. Itu kan kalau mendengar perintah Tuhan secara langsung bisa pingsan. Pingsan yang dimaksud itu seperti apa Bu ya? Apakah yang seperti orang koma atau hanya suatu peribahasa Bu ya? Jadi itu saja Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Syarif dari Banjarmasin, bukan Balikpapan ya. Iya, silakan Bu ya. Ya, jadi ya pingsannya itu ya pingsan dalam artian tidak sadar. Kalau dia sedang berdiri ya pasti terjatuh. Makanya falamma tajalla rabbuhu lil jabari dakka wa kharra Musa sa'iqa. Jadi Nabi Musa seperti disambar halilintar, jatuh tersungkur. Tapi dia nggak mati, masih hidup dan dia masih sadar, bisa bangkit lagi karena udah kelasnya Nabi Musa bagaimanapun juga. Ya kalau sejenis kita ya mungkin pingsan sampai mati. Ada nggak orang yang melihat sawahnya gagal panen, dia kecewa, pingsan terus mati? Ada nggak? Ada. Udah rumahnya kebakar, begitu melihat dia melihat rumahnya ludes dibakar karena dia lupa bakar sampah di rumah, dia pergi ke pasar. Kesambar angin nyamber rumahnya, hangus, pulang pasar rumahnya sudah tinggal jadi abu. Pingsan langsung mati di tempat. Itu banyak kejadiannya ya mudah-mudahan Anda nggak sampai mati lah. Jatuh tersungkur saja demikian gitu. Nah, artinya itu satu kesadaran bahwa sinyal kita masih lemah ya. Kitanya kabelnya ini kabel serabut yang kecil gitu. Mau mengalirkan arus listrik yang sekian ribu watt, itu meleleh. Kita ini kan meleleh gitu. Jangan dikira bahwa dari mulai dan memang di dalam diri kita sendiri juga ada potensi energi yang luar biasa ya. Diduga di dalam diri kita ini ada energi panas yang luar biasa. Ketika dia kebocoran, itu sama dengan bocornya pembangkit tenaga nuklir di Chernobyl. Ya, kita bisa meleleh dan kita menjadi abu kok. Sering didapati orang tiba-tiba jadi abu. Itu karena ya ruang pembangkit nuklir yang ada dalam diri kita ini kebocoran. Kita jadi ini. Jadi kita ketahui itu energi sesungguhnya. Begini ya. Kita ini selama ini menduga pengen ngerokok, tangan ngelodor, membuka kotak, bisa kan? Iya. Setelah itu ditaruh di mulut, bisa. Lalu ngambil korek, bisa. Terus menyalakan, bisa. Lalu menghisap rokok, bisa. Rokoknya menyala. Selama ini kita ngerasa bisa kan? Betul nggak? Oke. Jadi artinya bahwa kita merasa bisa. Terjadi suatu ketika bahwa ada orang mengancam saya, mau mukul saya dulu. Terus dia kena stroke. Saya datangi teman kok. Saya bilang, katanya kamu mukul saya. Iya, dulu. Silakan kau pukul aku. Nggak bisa. Nggak bisa diangkat tangan ke stroke. Sok pukul nggak bisa. Dulu bisa nggak? Dulu bisa. Sekarang bisa nggak? Enggak. Jadi kamu aslinya bisa atau tidak? Jadi aslinya kamu itu nggak bisa. Sementara bisa karena dikasih bisa. Seorang supir taksi
di Jakarta, penumpangnya buru-buru, bang gas bang, oke, just diinjak, kecepatan 120, lampu merah, pelan bang, pelan diinjak, dan seterusnya. Sang supir itu merasa bisa mempercepat mobil, bisa memperlambat. Ketika bensinnya habis, bisa nggak? Ketika energi Allah ambil dari dirimu, engkau tidak bisa apa-apa. Dan energi itu disuplai seumur hidup kamu. Matinya kamu adalah ketika Tuhan tidak lagi mensuplai energi. Jadi aslinya mobil bisa jalan nggak? Ya nggak bisa, karena ada energinya. Maka itulah yang disebut energi Tuhan. Itu yang disebut roh, itu adalah itulah energi Tuhan. Makanya wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu saja. Oke. Baik, demikian untuk Mas Syarif yang ada di Banjarmasin. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.